balik lagi Pak, kesenjangan sosial di Jakarta itu masih sangat terlihat. Bagaimana kita lihat di Sudirman Tamrin, begitu besar, begitu megah gedung-gedung tinggi. Lalu kalau kita geser sedikit ke belakang Kebon Kacang, betapa gang-gang sempit itu miris kita ngelihatnya Pak. Nah, kesenjangan inilah yang masih menjadi PR Pemprov DKI Jakarta dan tentunya di legislatif anggota dewan. Bagaimana kesenjangan sosial ini, keadilan sosial di masyarakat bisa kita tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota. Jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih. Saya, Dr. Suprapto Sastroatmojo, akan mewawancarai tamu kita kali ini, yaitu Al Hadid. Namanya singkat, Al Hadid. Beliau adalah bakal caleg dari Partai Golkar DKI Jakarta untuk daerah pemilihan Jakarta 5 ya, Dapil Jakarta 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Durensawit, Jatinegara, dan Kramat Jati. Assalamualaikum Bang Hadid. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga nih saya Bang Hadid bisa berkunjung ke Warta Kota ya. Bang Hadid bisa ceritakan kenapa ini kan termasuk anak muda ya, anak milenial yang sekarang ingin terjun ke dunia politik. Biasanya teman-teman milenial kan masuknya dunia yang lain lah. Ini bisa ceritakan nih, kenapa bisa minat ke dunia politik? Terima kasih Bang atas waktunya. Jadi kenapa saya bisa masuk ke dunia politik itu dimulai dari keresahan saya terhadap negara ini, terhadap kota saya yang saya cintai. Awalnya saya tertarik di dunia politik itu, saya melihat satu sosok saat saya kuliah dulu. Beliau adalah wali kota di tempat saya kuliah dulu, dan kebetulan sekarang menjadi Presiden Indonesia, Pak. Pak Joko Widodo. Jadi beliaulah yang menginspirasi saya untuk bagaimana orang-orang baik itu harus berani terjun ke politik. Karena saya tahu banget beliau, bagaimana saya pas kuliah 2008 di Solo, saya kuliah 2008 di Solo, di UNS Solo. Saya melihat dengan kepala saya sendiri bagaimana beliau merubah kota Solo dari yang sebelumnya semrawut acak-acak menjadi rapih, semua bisa ditata, dan kota Solo tertata tanpa konflik-konflik yang berarti, Pak. Jadi beliau menggunakan pendekatan personal itu dengan baik sekali ke masyarakat. Bagaimana menyentuh hati masyarakat, bagaimana masuk bicara hati ke hati sehingga konflik-konflik itu bisa dihindari gitu. Saya melihat sendiri beliau bagaimana beliau merelokasi pedagang pasar waktu itu di Solo. Beliau ngajak makan sampai berapa puluh kali ngajak makan pedagang pasar itu. Sampai pedagang pasar nanyain ini kita sebenarnya mau ngapain sih, kita mau diapain sih, sampai akhirnya nggak enak sendiri gitu Pak. Sampai akhirnya nggak enak sendiri, akhirnya mau dipindahkan ke tempat yang lebih baik oleh Pak Jokowi. Nah, dari situ saya terinspirasi oleh Pak Jokowi bahwa negara ini kaya, negara Indonesia ini kaya Pak, dan negara ini jika dipegang oleh politisi-politisi yang bersih, yang profesional, yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat, negara ini bisa besar, Pak. Negara ini bisa besar. Nah, itulah dari situ saya terinspirasi. Insya Allah saya dimulai dari hati yang baik, dimulai dari niat yang baik, dimulai dari mindset yang baik. Mudah-mudahan ke depannya jalan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk gimana kita bisa menjadi wakil rakyat yang baik dan benar nanti. Oke, nah kalau menurut Bang Hadid ini, Jakarta sekarang ini seperti apa sih di mata Bang Hadid ini? Jakarta sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik, Pak. Lebih baik sebagaimana yang kita tahu sendiri dimulai dari Pak Jokowi di tahun 2012. Sangat banyak sekali progres di kota Jakarta ini yang sudah beliau buat. Dilanjutkan lagi oleh Pak Ahok di tahun 2014. Lalu sekarang Pak Anies juga sangat luar biasa progres yang ditunjukkan oleh Jakarta. Tapi balik lagi Pak, kesenjangan sosial di Jakarta itu masih sangat terlihat. Bagaimana kita lihat di Sudirman Tamrin,
Begitu besar, begitu megah gedung-gedung tinggi. Lalu kalau kita geser sedikit ke belakang kebun kacang, betapa gang-gang sempit itu miris kita ngelihatnya, Pak. Nah, kesenjangan inilah yang masih menjadi PR Pemprov DKI Jakarta dan tentunya di legislatif anggota dewan. Bagaimana kesenjangan sosial ini, keadilan sosial di masyarakat bisa kita tingkatkan lagi, Pak. Kenapa kesenjangan sosial di Jakarta masih cukup tinggi dan itu masih terjadi sampai sekarang? Saya rasa ini disebabkan oleh kapital itu masih dimiliki oleh sedikit orang saja, Pak. Yaitu modal-modal besar itu hanya dimiliki oleh sedikit orang saja dan tidak terdistribusikan dengan baik. Lalu sistem jaringan sosial juga tidak begitu baik gitu di Jakarta, Pak. Ini masih banyak kesenjangan sosial. Bagaimana lapangan kerja juga bisa dibilang tidak tersebar merata gitu. Peluang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya privilege gitu. Nah, saya ingin supaya ke depannya semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Apa yang disampaikan oleh Bang Al-Hadid untuk wilayah Jakarta terjadinya kesenjangan itu tercermin dari data di BPS bahwa angka Gini rasio di Jakarta ini termasuk kategori tinggi, nomor 3 tertinggi di Indonesia, 0,412. Yaitu udah kategori tinggi dan itu bisa termasuk rawan juga lah itu kan. Dan jumlah kemiskinan penduduk miskin di Jakarta juga masih terus tumbuh ya. Sampai sekarang sekitar 500-an ribu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bang Hadid untuk katakanlah menjawab keresahannya tadi? Baik. Ya, mengatasi ketimpangan sosial, mungkin penduduk miskin segala macam. Baik, terima kasih. Kalau untuk program-program itu tentunya Pemprov DKI Jakarta yang bisa menjawab itu, Pak ya. Tapi kalau saya sebagai legislatif nanti, gitu, saya akan mendorong bagaimana Pemprov DKI Jakarta ini bisa membuat sebuah sistem di mana peluang untuk mencari pekerjaan itu sama, Pak. Tidak hanya dimiliki oleh orang-orang atau mereka yang punya privilege saja, gitu. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk punya pekerjaan di Jakarta, untuk nyari pekerjaan di Jakarta, gitu. Jadi selama ini masalah di Jakarta ini semua kembali lagi kepada masalah kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, Pak. Itulah yang harus menjadi PR atau pekerjaan rumah dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau misalkan Bang Hadid diminta menyebutkan 5 program prioritas yang akan ditawarkan kepada warga Jakarta, itu kira-kira apa aja? Untuk perbaikan Jakarta tentunya ya, kalau nanti terpilih menjadi anggota legislatif misalnya gitu. Oke, baik. Kalau yang pertama, saya akan mendorong tentunya untuk Pemprov DKI Jakarta membuka sebuah job center, Pak. Sebuah job center di mana seluruh perusahaan yang mau nyari kerjaan itu harus lewat situ. Dia nggak bisa nyari sendiri. Semua perusahaan yang dari Jakarta, yang berdomisili di Jakarta harus cari karyawan lewat situ, Pak. Dan pun orang-orang yang mau nyari kerjaan harus lewat situ gitu. Ini mungkin nanti bisa diatur oleh Disnaker ya, Pak ya. Bisa diatur oleh Disnaker sehingga menjadi sebuah job center yang menjadi dia akan menjadi marketplace untuk pekerjaan, marketplace untuk pekerjaan. Pencari pekerjaan dan pemberi pekerjaan itu akan bertemu di situ. Gitu. Sehingga baik bertemu secara langsung maupun bertemu lewat online. Ya, gitu. Nah, dan ini harus dibuka secara transparan, Pak. Tidak ada lagi namanya orang-orang dalam dan sebagainya macamnya. Gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana, bentar, saya mikir dulu ya, Pak ya. Mikir dulu, Pak. Itu yang pertama. Tadi 5 pertanyaan program ini ya, Pak ya? Ya, apa yang akan dilakukan lah. Yang akan dilakukan, misalnya soal tenaga kerja, soal kesenjangan kemiskinan, apa tadi cara mengatasinya, misalnya kayak gitu kan. Atau mungkin soal apa lagi? Isunya apa yang diminati? Soal kesehatan misalnya. Harus layanan kesehatan sampai tingkat orang bawah kayak apa, bila perlu tiap RW di Jakarta ada ambulan yang gratis. Ambulan gratis, ya. Yang DKI duitnya banyak kan, kalau sekarang udah ada, tapi kan masyarakat. Udah ada. Nanti yang sifatnya yang langsung dari pemerintah, yang memang dana operasionalnya dari pemerintah, misalnya gitu. Misalkan gitu kan, misal itu kan, di bidang kesehatan. Kalau tadi kan di bidang tenaga kerjaan, terus di bidang apalagi misalnya itu juga mungkin pelatihan-pelatihan kan? Pelatihan sebenarnya sudah ada sih, Pak.
pelatihan tenaga kerja itu sudah ada tuh oleh Disnakertra sudah ada dilakukan pelatihan tenaga kerja seperti contohnya pelatihan LAS itu sudah ada, Pak. Mungkin sudah ditingkatkan, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Tadi yang terus kemudian yang kedua ada. Lalu yang kedua kita juga ingin meningkatkan lagi pelayanan kesehatan, Pak, sampai ke tingkat RW. Karena selama ini pelayanan kesehatan itu hanya berhenti di kecamatan aja, atau di puskesmas saja gitu. Kelurahan, kelurahan aja kan, puskesmas di tingkat kelurahan. Saya pengen ini sampai ke tingkat RW itu ada dokter yang standby, Pak. Ada dokter yang standby, ada ambulan yang standby. Karena selama ini saya bergerak di yayasan, Pak, kebetulan di yayasan sosial yang bergerak di bidang kesehatan. Gitu. Kita menyediakan ambulan gratis untuk masyarakat, dan itu kita mengerti sekali bagaimana warga itu repot, Pak, kalau nyari ambulans, Pak. Karena satu harganya mahal kalau dari rumah sakit. Iya. Lalu yang kedua yaitu aksesnya susah, Pak. Susah jadi ya. rebutan. Itulah yang jadi alasan artinya peminatnya banyak ya. Peminatnya banyak sekali. Peminatnya Iya. banyak sekali gitu. Jadi itulah alasan kita juga menyediakan ambulan buat masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dapat akses ke ambulans yang gratis. Dan mestinya ini pemerintah hadir juga ya? Maksudnya pemerintah hadir, Pak. Harusnya di tiap-tiap saya pengennya di tiap-tiap RW itu mereka juga bisa punya mengelola ambulans sendiri-sendiri. Dan dokter ya, dokter dengan umum. Dokter minimal perawat. Ya. Minimal perawat lah gitu. Dokter di Indonesia banyak sekali, Pak, dokter, Pak. Apalagi Jakarta kan? Apalagi Jakarta gitu. Saya pikir itu bisa ditaruh di tiap-tiap RW, dia standby, dia mengawasi kesehatan masyarakat. Itu. Yang ketiga mungkin apa bilang pendidikan misalnya atau apa? Kalau di pendidikan, sebentar. Pendidikan saya pengen membuat itu sebenarnya saya kan fokusnya saya di ini nih, Pak, di komisi E, Pak ya. Saya pengen pendidikan itu komisi E kan? Komisi E itu di pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial gitu ya. Sosial. Pendidikan saya pikir harus lebih banyak lagi, Pak. Kalau tadi saya dari awal ya, Pak ya. Untuk nomor 3 di bidang pendidikan, saya pikir Jakarta butuh lebih banyak sekolah negeri, Pak. Karena selama ini saya mengerti sekali bagaimana teman-teman di bawah di masyarakat, anak-anaknya itu nggak dapat sekolah negeri, Pak. Lalu mereka pergi pindah ke sekolah swasta yang biayanya mungkin tidak murah gitu, Pak. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana untuk menambah sekolah negeri sehingga lebih banyak lagi anak-anak Jakarta yang terserap untuk sekolah di sekolah negeri di Jakarta. Dan kualitasnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kualitasnya harus lebih ditingkatkan lagi. Kualitas guru, kualitas gedung, kualitas fasilitas sekolah itu harus lebih ditingkatkan lagi. Itu di bidang pendidikan, Pak. Gitu. Lalu keempat di bidang kepemudaan. Ya. Lalu di bidang kepemudaan kita ingin membuat namanya bagaimana cara ngomongnya? Kalau dulu kan kayaknya kegiatan Karang Taruna tuh aktif segala macam sekarang. Itu dia. Lalu yang keempat di bidang kepemudaan saya pengen membuat bagaimana supaya di tiap-tiap RW, di tiap-tiap kelurahan ini ada kompetisi olahraga yang berjenjang. Kompetisi olahraga yang populer mungkin ya, seperti sepak bola, futsal, badminton, tenis meja, catur gitu. Yang kira-kira ini bisa berjenjang, Pak. Dari tingkat RW ada kompetisinya yang berkala, lalu di tingkat kelurahan nanti dia naik lagi, tingkat kecamatan ada lagi gitu. Bagaimana supaya nanti dari gang-gang di Jakarta ini bisa muncul, bisa tumbuh atlet-atlet yang berpotensi, Pak. Keren. Gitu. Tapi kan lapangannya nggak ada, Bang. Lapangan alhamdulillah sudah disediakan, Pak, sama di tiap-tiap kecamatan tuh kan ada, Pak. Hanya di level kecamatan tuh ada tuh. Lalu di tingkat RPTRA juga alhamdulillah Pak Ahok, Pak Anies sudah bikin kan lapangan futsal kecil-kecil, lapangan voli. Yang memungkinkan kompetisinya mungkin futsal ya. Kalau bola ya futsal. Kecamatan. Kalau bola harus ke tingkat kecamatan. Nah, ini juga yang jadi kritik saya, Pak, untuk Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana dulu lapangan bola itu sekarang sudah berubah menjadi perumahan, Pak. Ya ini juga tidak bisa dihindarkan karena harus urbanisasi di Indonesia, di Jakarta terutama yang sangat masif. Jadi kebutuhan untuk hunian itu lebih tinggi dibandingkan kebutuhan akan lapangan bola gitu. Nah, itulah yang menjadi PR untuk Pemprov DKI Jakarta. Yang kelima, bagaimana itu harus harus ditingkatkan lagi. Yang kelima, pemudaan, apalagi ya tadi ya. Mungkin soal perumahan. Kalau perumahan itu tentunya 5 perumahan ya, Pak ya. Lalu yang kelima di perumahan
di bidang perumahan itu tentunya Pemprov DKI Jakarta harus lebih banyak lagi menyediakan hunian-hunian yang layak dan terjangkau tentunya. Gitu. Sebentar lagi kan IKN pindah nih Pak. Iya, betul. Ibu kota pindah nih ke IKN nih. Ke Kalimantan. Lalu ya. di Jakarta mungkin pasti akan ada banyak gedung-gedung pemerintahan yang kosong ditinggalkan. Nah ini mudah-mudahan ke depannya Pemprov DKI Jakarta bisa merubah gedung-gedung yang kosong ini, bisa direnovasi lagi, bagaimana supaya ini bisa dimanfaatkan, bisa dialihfungsikan menjadi hunian-hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Jakarta, Pak. Gitu. Nah, Bang Hadid ini kan milenial, tentu mengusung isu milenial juga yang akan ditawarkan kepada para pemilih pemula nih. Apa nih yang bisa ditawarkan kepada mereka nih? Oke. Kalau nanti sudah terpilih lah misalnya. Selama ini Pak, yang terpilih di DPRD DKI Jakarta 2019-2024 di Komisi E yang membawahi kepemudaan. Anak mudanya yang di bawah 40 tahun hanya sekitar 3-4 orang. Oke. Jadi ini yang jadi concern saya. Harus lebih banyak anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang berkualitas untuk berani maju sebagai calon anggota dewan. Politik ini sebenarnya kalau orang ada banyak yang bilang politik itu kotor gitu. Sebenarnya nggak kotor, Pak. Politik itu adalah salah satu cara terbaik untuk menuju kemaslahatan masyarakat gitu. Hanya sayangnya banyak individual masyarakat yang memanfaatkan politik ini untuk meraih kekayaan pribadi. Nah, kalau dalam pandangan Bang Hadid, politik itu apa sih? Politik itu untuk saya, Pak, politik itu yang tadi saya bilang. Itu adalah salah satu tools. Politik itu tools, alat untuk bagaimana untuk meraih kemaslahatan masyarakat lebih luas lagi. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial. Bagaimana keadilan sosial bisa ditegakkan. Politik ini alatnya, Pak. Karena dalam politik ini sebuah kebijakan untuk kemaslahatan bersama bisa diambil. Gitu. Kalau Bang Hadid ini melihat kekuasaan, karena kalau nanti jadi anggota dewan artinya kan punya kekuasaan ya, kekuasaan di legislatif. Itu melihat kekuasaan itu sebagai sebuah apa itu? Kekuasaan ini kalau yang saya lihat seperti pisau bermata dua, Pak. Kita bisa gunakan ini untuk kemaslahatan bersama, kita juga bisa memanfaatkan ini untuk meraih kekayaan pribadi aja, sekedar situ aja gitu. Nah, saya memilih kekuasaan ini saya pakai untuk menegakkan keadilan sosial. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Nah, seringkali orang mengaitkan kita bisa berbuat untuk orang lain ketika diri kita sudah selesai nih. Bagaimana Bang Hadid menjawab katakanlah ungkapan seperti itu gitu? Bagaimana Bang Hadid untuk memenuhi kebutuhan, menyelesaikan dulu kebutuhan pribadinya dulu, baru kemudian ngurus orang lain? Jadi alhamdulillah Pak, saya untuk kehidupan pribadi saya sudah selesai lah. Kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berniat untuk mewakafkan waktu saya, mewakafkan diri saya untuk berbuat lebih banyak lagi buat negara ini, untuk meninggalkan legacy untuk negara ini, untuk meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak cucu saya nanti gitu. Itulah kenapa saya berniat untuk terjun di politik, untuk memberikan manfaat, untuk membantu orang lebih banyak lagi di masyarakat. Sebenarnya saya untuk sekang Pak, sebelum saya masuk politik, saya sudah punya yayasan sosial Al Hadid Center. Kita sudah membantu beberapa orang hanya di sekitaran kecamatan kita aja gitu, Pak. Lalu saya berpikir ketika saya nanti bisa naik, memegang kekuasaan, memegang anggaran, punya kuasa anggaran, lebih banyak orang yang bisa lebih saya bantu lagi gitu. Nggak cuma di kecamatan itu aja. Satu DKI Jakarta bisa kita bantu. Kalau boleh dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Al Hadid ini ketika membantu masyarakat lewat yayasan tersebut? Ya, kalau untuk yayasan kita sudah berbuat dari tahun 2020, Bapak. Selain kita menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat, itu completely free, Pak. Ambulans gratis kita sediakan juga kain kafan sama pemandian jenazahnya untuk warga yang tidak mampu. Lalu kita juga menyediakan pengecekan kesehatan gratis untuk masyarakat. Kita bekerjasama dengan ibu-ibu posyandu, alatnya kita sediakan, operasionalnya kita sediakan. Gitu. Lalu kita juga membuat kompetisi-kompetisi olahraga untuk
anak-anak muda nanti gitu. Seperti yang tadi saya bilang kan, saya pengen bikin kompetisi olahraga berjenjang dari tingkat RW sampai ke tingkat provinsi gitu. Itu saya sudah bentuk, saya sudah rintis. At least dari kelurahan atau kecamatan saya aja dulu gitu. Mudah-mudahan ketika saya nanti sudah duduk menjabat, ini bisa kita aplikasikan lebih luas lagi se-DKI Jakarta. Dan selama ini kegiatan tersebut respon dari masyarakat seperti apa? Sangat baik Pak, alhamdulillah. Warga sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan kami, mendukung juga kegiatan-kegiatan kami, dan bagaimana mereka tuh pengen diadakan di daerah-daerah lain, Pak. Jadi mereka minta gitu, Bang Adit bikin dong di kecamatan ini, bikin dong di kecamatan ini. Gitu. Jangan di Keramat Jati aja, kan saya dari Keramat Jati, Pak. Warga responnya alhamdulillah sangat-sangat baik, Pak. Sangat-sangat baik. Oke, nah mungkin terakhir nih, Bang Adit, ada nggak sosok yang menjadi idola Bang Adit dalam dunia politik dalam dunia politik, ya. Saya sangat mengidolai sosok presiden kita, Pak. Pak Joko Widodo. Bagaimana beliau ini menjadi presiden pertama yang datang dari luar dunia politik lah. Gitu. Beliau kan juga berasal dari pengusaha ya, Pak. Beliau dari pengusaha. Beliau itu datang juga dari bawah, bener-bener mulai dari bawah, mulai dari nol, berjenjang beliau sampai naik. Gitu. Dan saya melihat Pak Jokowi itu bagaimana bisa dekat dengan rakyat itu, Pak. Itu yang penting, Pak. Bisa mendengarkan rakyat, bisa tahu apa maunya rakyat, terus bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik. Ini yang jarang dipunyai oleh tipikal pejabat kita sekarang, Pak. Bisa mendengar rakyat, bisa tahu apa maunya rakyat, dan bisa mengeksekusi program-program dengan baik. Ini yang saya sangat kagum dari Pak Jokowi. Pernah bertemu dengan Pak Jokowi? Pernah, pas di Solo, Pak. Kita pernah pas di Solo, ketemu tahun 2009 kalau nggak salah, 2009-2010. Saat itu masih mahasiswa ya? Saat itu saya masih mahasiswa, ketemu dengan Pak Jokowi. Artinya langsung menyaksikan betul bagaimana Pak Jokowi di Solo ya? Saya menyaksikan betul bagaimana Pak Jokowi itu di Solo menyapa masyarakat, turun ke bawah, ketemu dengan warganya. Karena zaman dulu itu jarang, Pak, kan jarang ya tipikal pejabat seperti Pak Jokowi. Pejabat tuh ya hanya duduk aja di atas, duduk di meja, turun juga jarang gitu. Nah, Pak Jokowi ini benar-benar beliau mau turun menyapa masyarakat, mendengar langsung masyarakat, itu yang saya kagum dari beliau. Oke. Kalau Bang Adit ini menyebut dirinya itu sebagai apa nih istilahnya? Apa yang membedakan, diferensiasi Bang Al-Hadid dengan calon politisi lainnya itu apa? Kalau saya ini, Bang, saya ini politisi yang alhamdulillah masih muda dan punya mindset yang benar-benar muda. Kan banyak politisi yang hanya muda saja, tapi mindsetnya masih kolot juga gitu. Banyak juga yang pola pikirnya masih pola pikir lama gitu. Jadi yang saya tawarkan adalah politisi muda yang benar-benar muda. Kita membawa pembaharuan, kita membawa mindset yang benar, kita membawa perubahan dan pembaruan untuk dunia politik di Indonesia. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bang Al-Hadid. Demikian Sobat Warta Kota, program wawancara untuk Jakarta Memilih kali ini dengan tamu Bang Al-Hadid. Kami sudah paparkan. Silakan Anda tentukan untuk memilih calon yang sesuai. Demikian, sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Kota. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.